Suatu malam, 4 narapidana mati yang dipimpin oleh Krip tiba di kota Paradise. Tanpa peringatan, mereka menembak kepala polisi bernama Webb tepat di depan kantornya. Lalu menembak satu persatu warga kota di sebuah bar. Mereka juga menyeret gadis muda bernama Helen. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membawa kabur uang hasil curian di sebuah bank dari kota tersebut sebesar $11.000, lalu melarikan diri malam itu juga. Will anybody back me up? Instead, I'm. Please do what he said. Keesokan harinya, seorang pria tiba di kota bernama Banner Cole. Ia adalah seorang penembak jitu yang berpengalaman yang sebelumnya diundang oleh Webb untuk menjadi wakil kepala polisi. Ia mendapati kota dalam keadaan kacau dan mendengar bahwa Webb terbaring sekarat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Webb memberikan rencana polisi yang diartikan sebagai penggantinya, lalu menceritakan kejadian semalam. You Cole? That's right. Took a girl with him when they rode off. You were coming here to be my tip. They're good people, Banner, and they've been hurt. Walked them on, Pa. Yeah. Cole menyadari waktu sangatlah berharga. Semakin lama menunggu, semakin jauh jarak yang ditempuh para penjahat tersebut. Ia segera mengumumkan kebutuhan akan sukarelawan untuk membentuk pasukan pengejar dari seluruh warga kota. Hanya 6 orang yang akhirnya bersedia ikut serta. Mereka segera berangkat mengikuti jejak yang ditinggalkan Krip dan kawan-kawannya. Look, we got plenty of men to go now. This is his deputy, Banner Cole. You men all got rifles? Yes, they're hanging out on. Perjalanan tidaklah mudah. Mereka harus melintasi gurun panas dan melewati bukit berbatu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak Krip dan kawannya di sebuah pohon. Lalu, Cole menyuruh John untuk memeriksanya dan menemukan sisa sobekan kain dari Helen. Billy yang merupakan paman dari Helen mengenal kain dari baju yang dipakai oleh Helen. Something happened here. You want me to take a look? Sure, my niece's dress. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan Helen yang terikat setelah Krip dan kawannya melakukan hal buruk kepadanya. Di sampingnya ada seekor ular putih. Dengan hati-hati, Cole meminta jas kepada Ken lalu menangkap dan membuangnya. Ken pun dengan cepat menginjak ular tersebut hingga mati. Lalu, Cole menyuruh Will untuk mengintai keadaan sekitar. Give me your coat. She's not bitten, just fainted. Billy, paman dari Helen, terpaksa mundur untuk mengantarkan Helen kembali ke kota. Lalu, Will datang memberitahu bahwa ada 4 orang berkuda yang datang kemari. Ia belum tahu siapa orang tersebut. Oleh karena itu, Cole menyuruh mereka untuk mengintai di balik bebatuan. Lalu ia meminta agar tidak ada yang menembak sebelum dirinya. I saw all 4 of them. They're heading this way. All of you, get over behind those rocks. Don't anyone shoot until I do. Pria tua bernama Bon melepaskan tembakan sebelum mengetahui siapa mereka. Cole yang sadar mereka bukan Krip dan kawannya, terpaksa menembak ke arah Bon yang mengenai tangannya. Hold it right there. Damn, Cole! Shoot! Shoot! Crazy old fool. We stood up to him. Cole meminta maaf kepada mereka atas apa yang terjadi. Tanpa diduga, mereka juga korban dari Krip dan kawannya. Awalnya, mereka berenam, 2 dari mereka dibunuh oleh Krip dan kawannya, yang berarti Krip dan kawannya tidaklah jauh dari sini. Lalu Cole memohon kepada mereka untuk mengantarkan Bon kembali ke kota. Mereka berlima melanjutkan perjalanan hingga malam hari. Mereka menemukan sebuah kabin yang diduga mereka adalah Krip dan kawannya. Lalu Cole dengan hati-hati menyuruh mereka untuk mengambil posisi masing-masing. Namun tanpa sengaja, Hogan menyenggol sebuah kereta sehingga Krip dan kawannya mengetahui keberadaan mereka. Looks like they're all inside. Shadow, you and Kern take the left side. That's the
Will tertembak setelah kedua pistolnya macet. Lalu Cole datang langsung menembaknya hingga tewas. Kematian Will menjadi pelajaran pahit bagi mereka. Hogan yang penuh dendam sebab saudaranya dibunuh oleh mereka di bar awal film membuatnya ingin mengejar tanpa mengetahui keadaan. Cole yang tak tahan dengan sikapnya mengusir setelah menghajarnya. We done the best we could. Dirty Indian liar. I got the man who killed my brother. That's all I want. Get out of here. Setelah mengubur jenazah Will, Cole, Ken, dan John duduk bercerita sambil minum kopi dan memikirkan langkah ke depan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan jejak kaki kuda dari Crip dan kawannya yang menuju kembali ke kota. Dengan cepat, mereka mengikuti jejak kaki tersebut. Namun Cole menyadari jejak kaki tersebut terputus di gurun. Tiba-tiba, suara tembakan berasal dari semak-semak yang mengenai kudanya Cole. It is possible to angle back to paradise that way. Back to paradise. Stay here. Di saat Crip dan kawannya berusaha kabur, Cole menembak tepat sasaran. Salah satu dari mereka bernama Huss. Dalam keadaan sekarat, Huss memohon agar membiarkannya hidup, lalu mengatakan bahwa Crip dan Leon berencana kembali ke kota untuk membunuh semua warga, tidak peduli anak kecil, tua, maupun perempuan. Akibat tembakan mengenai dadanya, Huss pun tewas saat itu juga. I don't want to die. Help me. It's time to go back to paradise. Men. Setelah mendapat kuda dari Huss, mereka bergegas menuju kota. Perjalanan ke kota akan tiba malam hari. Namun Cole menyadari, jejak dari Crip bukan menuju kota. Cole menyuruh John kembali ke kota untuk memberitahu semua orang jika Crip dan Leon menuju kota, sedangkan ia dan Ken mengikuti jejak kaki tersebut. Namun Cole dibuat bingung setelah melihat jejak dari Crip kembali berbelok menuju kota. Ia berteriak kepada John untuk berhenti, namun itu semua terlambat. John pun tertembak hingga tewas. You're elected, Johnny. He doubled back. There, Johnny! Little trick for... His getting killed, it was my... Singkat cerita, Cole menemukan Crip yang tidak jauh di depan mereka dan mengikutinya hingga di sebuah kabin. Cole menyuruh Ken untuk tetap diam di depan kabin, sedangkan ia memutuskan untuk masuk sendiri. Tanpa diduga, di dalam kabin adalah Billy dan Helen. Cole mengira mereka berdua sudah berada di kota. Ia menyuruh Billy untuk bersiap pergi dari situ, sebab keberadaan Crip tidaklah jauh dari sini. Helen mengatakan alasan dia tidak mau kembali ke kota. Ia merasa malu dan warga kota akan membicarakannya setelah apa yang diperbuat oleh Crip dan kawan-kawannya. Tiba-tiba saja, Billy ditembak hingga tewas oleh Leon. Cole memberikan senjata kepada Helen dan menyuruhnya untuk tetap diam. Ken yang menjaga di luar menemukan Leon. Mereka pun sama-sama kena tembakan. Lalu, Leon yang berusaha bangkit ditembak oleh Helen hingga tewas, dan Helen pun pergi begitu saja. Cabin over there. Looks like someone's home. Thought I told you to take her into town. You think that I should go back there? Take this. Don't you move. Lalu kemudian Cole menemukan Crip yang berusaha kabur. Ia pun pergi mengejarnya. Crip pun tewas setelah beberapa kali ditembak oleh Cole. Lalu Cole pun berusaha mengangkat Ken yang kakinya terkena tembakan. Walaupun ia juga terkena tembakan di bagian lengan, mereka pun kembali berjalan menuju kota.